Say so. It's time for Papandayan Jazz Fest on KEL-CBS The Jazz Week. Halo sahabat KEL-CBS, selamat petang menjelang malam dari TP Jazz Festival Hotel Papandayan. Petang ini saya ditemani oleh 4 orang anak muda. Ada Steven, selamat sore Steven. Selamat sore Om Yudi. Ada Ferdi, selamat sore Ferdi. Selamat sore. Ada Mahawaditra, selamat sore. Halo. Jadi 3 anak muda ini adalah anak asuh dari Om Hengki. Selamat sore Om Hengki. Selamat sore. Ya. Ada kesenjangan usia yang cukup signifikan dalam kelompok musik ini. Mereka menamakan kelompok musiknya Jazzmate. Jadi memang antara yang sudah senior, yang sudah usianya lebih dari 3 anak muda ini dengan 3 anak muda ini adalah sebuah sinergi, gitu kan. Betul. Nah dari Steven ketika ngajakin pemain drum, banyak kan di Bandung pemain drum, Steve. Banyak kan pemain di Bandung yang muda-muda, yang keren-keren, mainnya bagus. Kenapa pilih Om Hengki sebagai drummer? Ya mungkin awalnya tuh karena waktu dulu aku kan lebih banyak mungkin di Jakarta ya Om. Oke. Waktu pulang ke Bandung awalnya tuh kita sempet main-main lah ke 3 negeri. Oke. Ya, Om Hengki ini di 3 negeri? Ya Om Sebagai? Hengki sebagai Oh. sebagai Jadi dagang. pemain drum atau pedagang lu teh? Pakai mic-nya Om. Biar kedengeran suaranya Om. Biasanya kan cuma kedengeran suara drumnya, sekarang pengen denger suaranya juga nih. Lanjut Steve. Nah mungkin karena keadaan pandemi juga ya Om, jadi kita kan mungkin lebih nggak ada kegiatan bermusik atau rame-rame ya pada saat itu. Oke. Ya jadi kita juga ngumpul akhirnya awalnya juga Ko Hengki bilang Ferdi tuh udah pulang ke Bandung juga. Jadi pertamanya kita ngejam aja gitu, kita main-main bertiga aja gitu. Sampai satu kali akhirnya kita malah ditawarin buat performing sih di beberapa tempat. Oke. Dan akhirnya kita ngajakin Ditra buat join gitu. Jadi formasi pertama Steven sama Ko Hengki dulu ya. Iya. Ngejam, ngobrol-ngobrol Sama- tentang musik. sama Ferdi. Ferdi ya, Iya, bertiga. bikin trio ya. Iya. Terus ngajakin Ditra sebagai vokalis. Oke, keren. Nah, ini format musiknya dibentuknya namanya kan Jazzmate. JASSMATES ya. S-nya satu, JAS. 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 Iya. MATES. TS, ya. Nah, ini nih diambil dari mana nama Jazzmate ini? Bacanya gimana sih, Steve? Jazzmate atau gimana sih? The Jazzmates. The Jazzmate. Iya, Oke. The Jazzmates. Jadi ini kenapa pakai nama itu? Mungkin ya itu sih balik lagi ke awal karena kita pulang ke Bandung ya terutama buat aku sama Ferdinand. Jadi waktu itu juga kita mungkin bingung buat cari tempat main akhirnya Ya. jamming sama Ko Hengki akhirnya ya udah kita terus kita ditawarin juga buat main di satu outlet lah gitu. Ya. Jadi kita ya udahlah teman-teman main jazz aja gitu. Main Jadi jazz, ya ya, namanya ya, diambil ya. dari situ. Gitu. Jadi akar yang benang merah yang mempertemukan kalian itu musiknya jazz ya. Ya main jazz. Nah terus Om Hengki dengan jam terbang Om Hengki yang sudah jauh lebih panjang kan daripada Steven. Ketika Steven belum lahir, Om Hengki sudah main musik gitu kan. Sebenarnya saya cuma Nah, beda ketika 2 bergabung tahun. sama anak-anak muda ini nih, ketika bergabung sama anak-anak muda ini, apakah ada kesulitan? Apa justru menambah sesuatu? Mungkin kalau gabung sama anak-anak muda tuh anak-anak mudanya banyak kesulitan. itu mah udah pasti. Udah pasti. Karena cuma beda 2 tahun sebenarnya perbedaannya. Beda 2 tahun ya. Sama papa-papanya. Beda 2 tahun sama papa-papanya. Iya. Iya. Nah, kalau di musik ini ada masalah nggak sih ketika seorang yang lebih jam terbangnya lebih panjang bermain sama anak-anak muda yang
mungkin baru merintis karir untuk menjadi musisi ini ada kendala nggak sih biasanya Om Eki? Buat saya sendiri sih nggak ada kendala ya. Ya. Karena musik tuh universal sebenarnya, Oke. nggak untuk kalangan umur gitu. Mungkin kalau bayi ngajakin saya juga saya sedia deh. Collab ya. Iya. Jadi nggak ada kendala perbedaan usia ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Dan mungkin yang muda-muda atau Om Eki bisa menyerap energi dari yang muda-muda, dari Ferdinand, dari Steven, dan yang muda-muda ini menyerap kedewasaan bermain musik dari Om Eki. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah ini tanya ke Steven atau ke Ferdi, bener nggak seperti itu sih? Iya betul. Yang kalian dapatkan dari bermain musik bersama Om Eki ini apa? Dari seorang yang lebih senior, lebih dewasa, jam terbangnya lebih tinggi. Lebih ke kalau menurut saya jadi ya kalau nggak usah ribet ya nggak usah dibikin ribet aja. Oke. Jadi ya simpelin aja gitu. Iya. Nggak perlu dibikin susah semuanya. Jadi konsep musiknya adalah kita atau Justmate ini main yang simple tapi enak gitu. Iya. Nggak usah dibikin ribet. Iya. Karena hidup udah ribet ya. Nyari jobnya ribet. Hidup udah ribet, ngedengerin musik, main musik nggak usah yang ribet-ribet. Benar. Yang Nggak laku kalau ribet-ribet. Iya. Nggak usah lah. Iya. Dan kalian udah punya single ya? Album. Album, Iya, oke, album. udah punya. Album. Nah, sekarang kan kelompok-kelompok musik, band gitu kan jarang banget yang bikin album. Mereka bikinnya single. Kenapa kalian bikin album? Nah loh, ada yang bisa Oke. jawab? Sebetulnya ini album project yang pertama, mungkin itu sebelumnya aku ceritain dulu ya Om. Iya, iya. Jadi albumnya ini tuh kita udah rilis di tahun kemarin di 2023 pertengahan Oke. tahun. Nah, jadi kenapa kita bikin album itu sebetulnya karena kita juga mungkin lebih bosen kali ya, mungkin kayak kita main di satu tempat yang Iya. mungkin setiap minggunya kita mainin sesuatu hal yang sama lah gitu. Komposisi yang sama. Iya, dengan repeat kita juga main yang sama gitu. Jadi kita juga memutuskan untuk, udah deh mending kita kayaknya berhenti buat mungkin apa ya semacam reguleran lah gitu. Iya, Ada iya, di iya. masa yang kita oke lah, ya udah kita fokusin Justmate ini sebagai lebih ke band performing gitu. Ya band yang berkarya gitu. Yang berkarya sendiri. Iya. Dan ini satu konsep yang bagus karena ketika kita memainkan musiknya orang lain itu tuh sebagus apapun nggak akan lebih berkesan daripada penyanyi aslinya gitu kan. Iya, Kalau kita betul. cover juga mau cover sebagus apapun tetap ya yang aslinya tetap lebih bagus. Nah, bagus banget jadi Iya. punya karya sendiri, dan kalau punya karya sendiri bisa jadi everlasting tuh. Ya, Dan ini mudah-mudahan Om. ketika berkarya ini prosesnya gimana? Nah, ketika prosesnya tuh jadi kalau kita boleh cerita dari awal, jadi sebetulnya proses kita bikin album ini juga lumayan kita lumayan ngejar target lah. Jadi karena mungkin kita juga jadi kita mulai stop buat reguler, terus kita juga mungkin kita bikin, jadi gini Om, kita bikin albumnya ini tuh lebih ke arah merepresentatifkan jazz dengan gambaran besar lah gitu, Oke, sesuai oke. eranya gitu. Oh keren. Ya, terus kita juga ngejar untuk mungkin kita bisa lebih performingnya nggak cuman mungkin di kafe atau restoran aja gitu. Kita lebih pengen mungkin upgrade lah, kita mungkin lebih pengen main di acara-acara yang lebih menarik lah gitu ya Om. Lebih menarik publik yang lebih banyak ya. Iya. Kayak di Jazz Festival gitu ya. Iya. Udah pernah main di mana aja nih Justmate ini? Di panggung-panggung besarnya udah di mana aja? Jawab Dit, kayaknya masih belum menjawab Silakan dari tadi. vokalis bersuara. Salah satunya mungkin yang di kemarin ya di DG Bandung Festive. Oh, yang bulan Mei lalu ya? Ya. Iya, yang dibikin sama KLCBS ya. Ya, terus lalu juga kita kebanyakan kita sering bikin show sendiri juga ya.
Kayak waktu itu kita bikin tour bareng sama Soki band dari Jakarta. Oke, bikin show sendiri itu maksudnya gimana? Jadi kita bikin benar-benar panggungnya kita buat sendiri, acaranya kita bikin sendiri. Oh, oke. Kita ada agenda roadshow lah Agenda waktu itu. roadshow, Oh, ya. Kemarin tuh, iya, iya. iya. Berarti ini ada manajer ada manajemennya berarti ya. Ada Om. Nah, iya. ketika mengerjakan roadshow gitu panggung sendiri itu kan perlu kemampuan untuk mengorganize suatu event kan nggak gampang. Ini siapa yang ngerjain Steven? Kebetulan kita juga dibantu manajemen sama Ibu Desi. Oh, oke. Iya. Jadi Ibu Desi yang ngebantuin teman-teman ini bikin roadshow, bikin konser sendiri Iya gitu Om, ya. yang lebih Panggung ngatur sendiri, jadwal ya, lah ya, gitu. ya, ya, Iya. ya. Nah, ini cita-cita kedepannya seperti apa nih Justmate ini? Kalau cita-cita Jasmine ke depan ya kita ingin jadi band karya yang dikenal sama orang gitu ya. Dengan karya kita sendiri, Ya, ya. dengan gaya khas kita sendiri tentunya gitu. Jadi ya ini ada satu lagi nih suruh masuk aja. Nodi. Loh, nggak mau masuk. Ayo Nggak Nat, mau barengan masuk. Nat. Nah, sahabat KLCBS Selamat ini datang. ini namanya kalau band biasanya ada vokalis utama, Yes. ada backing vokalis, Ah. ada juga backing soda. Ini bikin powder ya. Nah ini spesial juga kita mendatangkan MC ternama MC untuk Ternama. opening Selamat speech. malam, Pak Nodi, silahkan untuk menyampaikan ucapan selamat datang, selamat mendengarkan KLCBS dengan gaya MC-nya. Selamat sore semuanya, selamat menikmati lagu-lagu khas dari KLCBS semuanya. Jangan lupa nonton Justmates hari ini. Ya, ya. Bentar, mic-nya jangan kemana-mana dulu. Nat, malam ini mau main sama Jasmine? Hari ini kebetulan saya sih kalau main gak pilih-pilih, saya banyak Oh, oke. temen gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya, ngobrol sama siapa aja masuk. Cuma Iya, kali iya, ini iya, iya, saya iya. memperbantukan diri ke Justmates. Ya, memperbantukan diri ke Itu dia Jasmine. ya. Sebenarnya Justmate gak perlu saya, tapi Iya, saya iya. memperbantukan diri. Jadi secara sederhana sebenarnya Jasmine nggak perlu Nodi, tapi Nggak perlu. Nodi perlu transferan Saya gitu aja Nodi. saya inisiatif membantu. Saya inisiatif membantu. Bukan begitu teman-teman? Ya pasti ini konsepnya mau kayak gimana nih Steven? Ada Ditra, ada Nodi juga. Nodi vokalis juga kan? Bukan. Bukan ya, kamu Seperti yang tadi sudah di sounding, oh, saya jadi MC. MC. Iya. Jadi MC. Justmates itu band yang punya MC sendiri. Oh. Gitu. Nah ini satu konsep yang unik nih. Ya. Dan kalau band punya MC sendiri, bagusnya juga band punya penyiar sendiri gitu ya. Iya, masuk. Karena mungkin kalau Mungkin bersedia Kang, Om Yudi. Kang Yudi mau ngelamar ke drum nggak bisa. Nggak bisa, Udah ada nggak bisa, Om Hengki nggak nih. bisa, nggak bisa. Dan saya juga tahu Steven ini dalam bermusik kalau saya perhatiin cukup disiplin dan cukup dalam tanda kutip galak juga kan. Ini nih ketika Steven bermain bersama Ferdinand bersama Om Hengki, apakah yang dominan ini Steven atau bagi-bagi? Mungkin yang Gimana sangat nih? dominan Justru- Bapak basis ini kayaknya ya. Yang kalau tiap kebetulan beliau aktifnya di Jakarta. Oke, dulu basis Jakarta ya, basis Jakarta ya. Basis ibu kota. Basis Kalau- ibu kota. Kalau yang lain masih musisi daerah ya, Betul. bahasanya begitu ya. Dominan. Alatnya kan dominan juga kalau dibawa di mobil tuh udah separuh mobil udah Bener. penuh Oh, sendiri iya. itu Om Penuhin kontrabas. sendiri. Gimana Ferry? Gimana ya Om ya? Dibilang dominan enggak, tapi sebenarnya bagi-bagi sih. Jadi lebih kayak Steven biasanya yang di panggungnya. Oke. Kalau aku sendiri kadang lebih kalau udah beres acaranya kita ya sama-sama review aja gitu, Di review lagi, evaluasi ya. Ya. Dan ini kan perlu keterbukaan, perlu kebesaran hati untuk menerima kritikan gitu. Dan kalau untuk kemajuan sih ya pasti bagus gitu. Nah, Steven sendiri sebagai seorang musisi, latar belakangnya Steven tuh belajar di mana sih? Kalau saya perhatikan kan gaya permainan Steven itu sangat disiplin, sangat terukur, nggak ada not yang dimainin gitu aja gitu. Semuanya
apa yang Steven pencet itu terukur banget gitu kalau saya perhatiin. Nah, ini kan pasti belajarnya kan serius nih. Ini belajar di mana, Steve? Mungkin kalau dulu tuh awal belajarnya belajar klasik sih Om gitu. Oke, ya, belajar kebetulan klasik. belajar klasik kurang lebih ya 10 tahunan lah ada. Ya. Terus kebetulan saya juga lanjut kuliah di UPH di Jakarta. Gitu. UPH itu kampus yang mahal. Jadi UPH itu singkatan dari uang papa habis. Betul, Om. Buat ngebayarin anaknya kuliah gitu kan. Gimana Steve? Ya, jadi selama kurang lebih 4 tahun lah saya kuliah di UPH dan mungkin di situ juga saya lebih dapat kesempatan buat ketemu sama mungkin senior-senior yang di Jakarta dan senior-senior jazz yang banyak ngajarin ke saya pribadi sih gitu. Ya contohnya kayak ada almarhum Om Idang. Oke, jadi sempat belajar juga sama Om Idang ya? Sempat belajar juga sama Om Idang ya. Jadi UPH ini bisa disebut UPH Conservatory ya? Iya, UPH Conservatory of Music. 4 tahun ya? 4 tahun ya Om. Gelarnya S1? S1, betul. Oke. Kalau Ferdinand, latar belakang musiknya belajar dari mana? Kenapa terus main bass? Nah, kalau kenapa main bassnya awalnya dari gereja. Oke, terus pelayanan gereja ya. Tapi kalau sampai jadi pemain bassnya itu diajak kakak saya pemain drum di Jakarta. Terus dia waktu saya lulus SMA udah ikut aja ke Jakarta kuliah musik. Di UPH juga? Enggak, saya di Daya. Oh, tapi cutnya Deviana ya? Betul, ibu cutnya, tapi saya lolos nggak lulus. Oh, oke, lolos nggak lulus ya. Terus banyaknya banget belajarnya sih karena dulu lumayan keliling ke komunitas-komunitas di Jakarta, ketemu senior-senior. Di situ sih yang paling banyak dapat ilmunya. Ya. Berarti kalau Steven dari UPH, Ferdinand ini dari Berkeley ya? Berkeliling maksudnya. Berkeliling, betul. Dan apa sih pengaruh dari latar belakang pendidikan untuk kalian bermusik? Ini nih ngaruh banget gak sih? Apakah untuk bermain band yang bagus ini harus belajar musik di sekolah musik yang formal atau gimana nih? Kan pasti ngaruh nih antara Steven sama Ferdinand kan latar belakangnya beda kan. Kalau Steven secara musik itu belajar secara secara edukasi di jalur yang memang di belajar musik. Kalau Ferdinand belajar musik tapi juga berkeliling main kemana-mana. Ini ada perbedaan nggak sih? Kalau menurut saya nggak sesignifikan itu sih Om. Mungkin dengan kita belajar formal itu mempermudah sedikit. Karena kita jadi tahu orang ini tuh mau ngapain, kita tahu teorinya. Tapi kalau secara nggak formal, ya kita lebih ngandelin ya kuping, ngandelin feeling, transkrip lebih banyak. Walaupun di kampus pun sama, kelasnya pun begitu juga gitu. Tapi ya jadinya dari kita sendiri lebih ngejar lebih gitu. Lebih ngejar jam terbang berarti ya. Ngejar pengalaman bermain bersama orang-orang lain gitu. Belajarnya seperti itu ya. Kalian main jam berapa? 6:30 ya? 18.30 ya Om. 18.30 dan saya juga mau nonton. Jadi sebelum Justmate tampil di Mirten, minta previewnya spill dikit dong. Ditra sama Steven. Lagu dong. Boleh, Steve. Nah, Eki ambil kresek. Belum ada izinnya. Malam seduh nan temaram, ku sendiri duduk mendengarkan melantunkan lagu cinta lembut syadu. Terhanyut dendang rindu
bercerita tentang kisah cinta kita, berdua beribu tanya. Ditra ini juga sebagai seorang vokalis, dia juga belajar nyanyi di jalur yang benar. Belajar di mana lu, Dit? Belajar di jalan. Belajar di jalan. Enggak, aku dulu sempat kuliah tapi nggak lulus juga. Oke. Tapi banyak berkembang karena dimentorin oleh Kania Rusli, istrinya almarhum Tehnia. Ya. Tehnia. Di berarti ada bibit-bibit DKSB. Ya, DKSB lumayan dari sekitar 6 tahun. Sama Om Ruli berarti ya? Ya. Mang Uwi ya? Mang Uwi ngomongnya ya. Oke, bahaya berarti. Seperti itu. Sebagai penutup perjumpaan kita di sore hari ini, minta nasihat dong buat sahabat-sahabat KSBS. Mungkin ada anak-anak muda yang baru merintis karir jadi musisi, ini harus seperti apa gitu. Silakan Om Hengki, Steven atau Ferdi atau Mama Ditra, apakah harus mengikuti jejaknya Steven, kuliah di konservatori atau di kampus untuk belajar musik? Apakah seperti Ferdinand mengasah jam terbang dari venue ke venue? Apakah seperti Om Hengki yang konsisten main musik dari saya masih SD sampai saat ini gitu? Ini nih apa pesannya nih buat sahabat-sahabat KSBS yang sedang mendengarkan obrolan kita malam hari ini? Oke Om, satu-satu aja kali ya biar satu-satu, adil ya. Okay. Satu-satu benar-benar biar adil. Jadi kalau main jazz itu trading for lah. Satu-satu. Iya, trading for. Ya kalau dari aku sih kuncinya ya konsisten betul yang nomor satu. Yang kedua berlatih. Oke. Yang ketiga disiplin belajar. Konsisten, berlatih dan disiplin belajar. Oke. Dan itu pasti ada hasilnya ya. Betul Om. Dari Om Hengki? Dari saya sih cuman kita nikmati aja. Nikmati saja prosesnya ya. Kalau kita nggak bisa menikmati, kita nggak akan maju juga sih. Iya, dalam bidang apapun kan, dalam pekerjaan, dalam percintaan, kalau kita nggak menikmati nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Kuncinya ya tadi, kalau dari Steven konsisten, terus belajar terus, dari Om Hengki menikmati. Kalau nggak bisa menikmati nggak akan bisa konsisten juga kan. Dari Ferdinand? Kalau menurut saya udah main aja lah. Main aja ya, enjoy aja ya. Enjoy aja. Kemana juga ikut-ikut aja dulu. Oke. Kalau udah gak cocok baru cabut. Nah, betul. Baik itu nggak cocok secara personal maupun nggak cocok secara transferan ya. Nah itu waktunya nggak cocok. Time is money ya. Kalau dari Ditra, mau yang berapa persen? Mau yang 4%, 19% atau 40%? Kalau saya buat teman-teman mungkin cintailah dulu musiknya gitu. Jangan berharap apa-apa dari musik, cintailah musiknya gitu. Cintailah musiknya dulu. Ketika kita mencintai pasti kita akan mendapat balasannya ya. Iya betul. Kecuali cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Ya seperti itu sih kalau dari aku. Gitu ya, jadi cintai dulu, nikmatin, terus baru bisa konsisten, baru bisa dinikmati, enjoy aja, main aja kayak kata Ferdinand. Jangan kalau seperti orang jatuh cinta juga melakukan apapun untuk mendapatkan cintanya gitu. Oke, sahabat KSBS yang ada di The Papandayan Jazz Festival, saksikan Jazzmate nanti jam 18.30. Terima kasih buat Steven, terima kasih buat Om Hengki, terima kasih buat Ferdinand dan Ditra sudah meluangkan waktu sebelum kalian tampil di Mirton Lounge di The Papandayan Hotel. Sukses buat Jazzmate. Ya, thank you. Sama-sama. Our town's a great